Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas materi mengenai anggaran tenaga kerja. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas UTS semester 5 dari mata kuliah Budgeting dengan dosen pengampu Ibu Desi Arigawati dengan gelar SEAKM. Perkenalkan, nama saya Daryono. Saya mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi dengan nomor NIM 28920050062 dan saya dari Prodi Manajemen. Untuk definisi anggaran tenaga kerja, anggaran merupakan proses pembuatan rencana kerja dalam jangka waktu 1 tahun yang dinyatakan dalam satuan moneter dan satuan kuantitatif orang lain. Penyusunan anggaran ini sering disebut sebagai perencanaan atau planning. Tenaga kerja karyawan menurut manajemen sumber daya manusia adalah aset perusahaan yang harus dilindungi dan disejahterakan hidupnya karena mereka telah mengabdikan dirinya kepada perusahaan. Anggaran tenaga kerja adalah anggaran yang merencanakan secara terperinci tentang upah yang akan dibayarkan kepada tenaga kerja untuk periode yang akan datang. Anggaran tenaga kerja meliputi rencana tentang jumlah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan satu satuan produk, tarif upah, dan waktu atau kapan dikerjakannya. Untuk jenis-jenis tenaga kerja yaitu ada tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Untuk tenaga kerja langsung, pengertiannya terbatas pada tenaga kerja di pabrik yang secara langsung terlibat pada proses produksi dan biayanya dikaitkan pada biaya produksi atau pada barang yang dihasilkan. Sedangkan untuk tenaga kerja tidak langsung, pengertiannya terbatas pada tenaga kerja di pabrik yang tidak terlibat secara langsung dan proses produksi dan biayanya dikaitkan pada biaya overhead pabrik. Tenaga kerja langsung memiliki sifat besar kecilnya biaya untuk tenaga kerja jenis ini berhubungan secara langsung dengan tingkat kegiatan produksi. Biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja jenis ini merupakan biaya variabel dan yang dikategorikan sebagai tenaga kerja langsung antara lain adalah para buruh pabrik yang ikut serta dalam kegiatan proses produksi dari bahan mentah sampai berbentuk barang jadi. Dan untuk tenaga kerja tidak langsung memiliki sifat besar kecilnya biaya untuk tenaga kerja jenis ini tidak berhubungan secara langsung dengan kegiatan produksi. Biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja jenis ini merupakan biaya yang semi variabel. Tempat bekerja dari tenaga kerja jenis ini tidak harus selalu dalam pabrik, tetapi dapat di luar pabrik. Dalam lingkungan pabrik, maka biaya yang dikeluarkan untuk mereka dikelompokkan dalam penganggaran biaya pabrik. Untuk manfaat anggaran tenaga kerja, yaitu pengguna tenaga kerja secara efisien, pengeluaran biaya tenaga kerja dapat diatur lebih efisien, harga pokok barang dapat dihitung dengan tepat, dan alat pengawasan biaya tenaga kerja. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran tenaga kerja, ada faktor kebutuhan tenaga kerja, ada pencarian dan penarikan tenaga kerja, pelatihan bagi tenaga kerja baru, evaluasi dan spesifikasi pekerjaan bagi para tenaga kerja, gaji dan upah yang harus diterima oleh tenaga kerja, dan pengawasan tenaga kerja. Untuk persiapan-persiapan dalam penyusun anggaran tenaga kerja, sebelum menyusun anggaran tenaga kerja perlu ditentukan terlebih dahulu dasar satuan utama yang digunakan untuk menghitungnya. Seringkali ditemui dalam praktek, yakni satuan hitung atas dasar jam tenaga kerja langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Untuk langkah-langkah yang harus dipersiapkan untuk menyusun anggaran tenaga kerja adalah satu, dengan mining table, yang merupakan daftar kebutuhan tenaga kerja yang menjelaskan mengenai jenis atau kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan, jumlah tenaga kerja masing-masing yang ditingkatkannya, dan bagian-bagian yang membutuhkannya. Yang kedua, ada penentuan standar tenaga kerja. Langkah selanjutnya adalah
menghitung jam tenaga kerja langsung untuk masing-masing jenis barang yang dihasilkan atau masing-masing bagian. Untuk penyusunan anggaran tenaga kerja secara teknis dapat dipisahkan ke dalam dua bentuk, yaitu satu, anggaran jam kerja langsung. Anggaran jam kerja langsung adalah waktu rata-rata dalam jam yang dibutuhkan buruh produksi untuk menyiapkan satu unit produk. Standar jam kerja langsung tidak hanya diperlukan bagi penyiapan anggaran, tetapi juga bermanfaat bagi kontrol sehingga efisiensi dapat dipertinggi. Anggaran jam kerja langsung merupakan bagian dari anggaran tenaga kerja yang secara terperinci akan memuat, yaitu jenis barang yang dihasilkan, jumlah barang yang diproduksi, bagian-bagian yang dilalui dalam proses produksi, jumlah jam buruh langsung untuk setiap jenis barang, dan waktu atau kapan produksi barang dimulai. Untuk anggaran biaya tenaga kerja langsung, ada anggaran biaya kerja langsung merupakan bagian dari anggaran tenaga kerja yang secara terperinci akan memuat jenis barang yang dihasilkan, jumlah barang yang diproduksi, bagian-bagian yang dilakukan dalam proses produksi, jumlah jam buruh langsung untuk setiap jenis barang, tingkat upah rata-rata per jam buruh langsung, dan waktu atau kapan produksi barang dimulai. Dalam penyusunan anggaran biaya tenaga kerja perlu dipertimbangkan faktor-faktor berikut, yaitu A. Anggaran unit yang harus diproduksi, khususnya secara tenang jenis atau kualitas dan kuantitas barang tersebut. Yang ke B, standar waktu yang digunakan yang dapat didasarkan atas dasar historis atau pengalaman di waktu yang lalu serta atas dasar penelitian kasus yang disebut studi gerak dan waktu. Yang ke C, sistem pengupahan atau sistem pembayaran upah yang bisa didasarkan atas waktu atau output hasil atau intensif. Contoh kasus anggaran tenaga kerja, PT Jelita sedang mempersiapkan penyusunan anggaran tenaga kerja untuk tahun 2019. Data yang tersedia untuk keperluan tersebut adalah A. Perkiraan penjualan produk X sebesar 30.000 unit, Y-nya sebesar 50.000 unit, dan Z-nya 20.000 unit. Untuk yang ke B, data mengenai persediaan per unit keterangan produksi X, persediaan awal 6.000, persediaan akhir 8.000. Untuk produk Y, persediaan awal 15.000, persediaan akhirnya 11.000. Produksi Z, persediaan awal 8.000, persediaan akhir 10.000. Standar jam kerja dalam DLH keterangan produk X, Departemen A 2, Departemen B 1, Departemen C 4. Produksi Y, Departemen 2, Departemen B 2, Departemen C 3. Produksi Z, Departemen A 2, Departemen B 1, Departemen C 2. Upah kerja per DHL Departemen A sebesar 30.000. Upah kerja per DLH Departemen A sebesar 3.000, Departemen B sebesar 5.000, Departemen C sebesar 2.000. Diminta menghitung kuantitas produksi masing-masing produk untuk tahun 2019. Untuk jawaban menghitung kuantitas produksi masing-masing produk untuk tahun 2019, untuk penjualan produk X sebesar 30.000, produk Y 50.000, dan produk Z 20.000. Untuk persediaannya di produk X 8.000, produk Y 11.000, produk Z 10.000. Untuk akhir persediaannya produk X 38.000, produk Y 61.000, dan produk Z 30.000. Persediaan awalnya produk X 6.000, produk Y 15.000, dan produk Z 8.000. Untuk produksinya produk X 32.000, produk Y 46.000, dan produk Z 22.000. Membuat anggaran jam kerja langsung untuk tahun 2019, yaitu produk X produksinya 38.000, standar jam kerjanya yaitu 2 jam, DLH-nya sebesar 64.000, standar jamnya 1, DLH-nya 30.000, standar jamnya 4, DLH-nya 128.000, untuk total DLH-nya 224.000. Dan untuk produk Z-nya
Untuk standar total DLH-nya sebesar 322.000, produk setnya 110.000. Jadi di sini kita tinggal jumlahkan untuk produksinya sebesar 100.000, DLH-nya 200.000. Untuk DLH Departemen B 146.000, Departemen C 310.000, total DLH-nya 656.000. Untuk membuat anggaran biaya tenaga kerja langsung untuk tahun 2019, untuk jenis produksi X, DLH-nya sebesar 84.000, tingkat upahnya 3.000, maka jumlahnya sebesar 192 juta rupiah, DLH-nya 32.000, tingkat upahnya 5.000. Untuk jumlah Departemen B-nya 160 juta rupiah, DLH-nya 128.000, tingkat upahnya Departemen C 2.000. Untuk jumlah Departemen C 256 juta rupiah, total biaya 608 juta rupiah. Untuk di Departemen Y, tingkat jumlah Departemen A sebesar 276.000, di Departemen B-nya jenis produk Y-nya 460.000, di Departemen C-nya 276.000, total biayanya 1.012.000. Dan untuk Departemen jenis produk Z, Departemen A-nya 132.000, Departemen B-nya 110.000, Departemen C-nya 88.000, total biaya 330.000. Maka di sini kita jumlahkan Departemen A total 200.000 DLH-nya, untuk jumlahnya sebesar 600 juta rupiah. Departemen B DLH-nya 146.000, untuk jumlahnya 730 juta. Departemen C 310.000 dan jumlahnya 620 juta. Total biayanya sebesar 1.950 juta rupiah. Sekian video dari saya dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.